radikalisme yang identik dengan kesenjangan sosial, disparitas terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan yang kemudian memunculkan untuk orang melakukan kekerasan, tindakan arogan dan sebagainya. Untuk mengatasi itu semua, kita dengarkan pemateri kedua. Karena Ramadan ini akan menjadi atau membentuk kesalehan sosial di masyarakat. Kepada yang terhormat Bapak Diki Satkommoh SHI MHIS di Register Ekonomi Islam beliau ini, dan kebetulan beliau juga pengasuh pondok pesantren Ummul Qura di Surabaya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak yang SMP, SD, SMA bisa dipondokkan di beliau. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iman jalan mudhari fi amri madi wa munasib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Al-ayat. Yang kami hormati ada pimpinan daerah Muhammadiyah Bangkalan, serta Tamar, serta jajaran, saudaraku Mas Aziz. Mas Aziz ini kita baru bertemu, dan ternyata seperti keluarga besar di Muhammadiyah. Nanti untuk masalah FPM nanti biar diluruskan teman-teman pemuda. Ya, kalau tadi Mas Aziz menyampaikan Mas Salim Maju Dapil 1. Nah, kalau bisa ada lagi teman-teman seperti Mas Salim yang Maju Dapil 2 dan seterusnya. Jadi saya pikir betul yang disampaikan Mas Aziz. Kalau bisa ada tokoh-tokoh dari pemuda Muhammadiyah, dari Untung yang kira-kira bisa menjadi dalam perwakilan rakyat di Kabupaten Bangkalan ini. Karena sekarang ini saya lihat Bangkalan sudah mulai bisa tersenyum. Karena tersenyumnya kan sudah tidak ada oligarki yang menguat. Jadi sangat mungkin sekarang teman-teman bisa masuk dan bisa jadi. Tetap kawal terus Mas Aziz provinsi ya, teman-teman juga akan jadi di kabupaten. Itu aja sih. Diberikan usia Pak Suratsi senior pemuda Muhammadiyah. Saya tidak berani kalau diundang juga tidak berani. Ya, luar biasa Mas Suratsi. Ini juga mentor saya di pemuda Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, kader-kader Untung se-Kabupaten Bangkalan, Nasiah, IPM, IMM, kita Pak Suci, Sepuluwaton, serta para jamaah yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul. Saya dikasih tema kesalahan sosial. Maka kesalahan sosial ini sebetulnya di Muhammadiyah sudah tidak diragukan lagi. Karena orang Muhammadiyah itu ternyata soleh-soleh. Saking solehnya itu di Muhammadiyah itu sempat membuat heboh karena ada Muhammadiyah membangun Universitas Muhammadiyah Kupang yang disingkat UMK dan dipelesetkan Universitas Muhammadiyah Kristen. Karena saking banyaknya mahasiswa yang dari non-muslim. Maka dari itu sebetulnya untuk ngomong begini ini kesalahan sosial di Muhammadiyah ini sudah selesai dengan Muhammadiyah berurusan ini. Cuma yang tidak enak itu karena sekarang ini Muhammadiyah dianggap sebagai pelindung orang-orang yang mungkin datang itu dianggap teroris. Karena Muhammadiyah itu sifatnya terbuka, dalam rangka terbuka itu barangkali masuk Muhammadiyah ini bisa insaf. Nah, kebetulan kemarin itu saya juga ketemu kadang-kadang kami itu ternyata juga ada yang diindikasi. Setelah kita teliti, memang sebetulnya dulu dia ikut-ikutan di LDI dan sebagainya dulu, karena belum tahu, belum masuk di pemuda Muhammadiyah. Nah, setelah masuk di pemuda Muhammadiyah kan sudah berhenti ya, sudah berhenti dan hampir dia menjadi pelatih jemparing, pelatih panahan.
Cuman sayangnya panah ini dianggap radikal gitu ya. Ya agak susah kita ini membedakan radikal dan bagaimana. Tapi yang jelas di Muhammadiyah ini tidak ada gen untuk radikal. Dalam arti gen yang sifatnya itu memaksakan. Karena Muhammadiyah itu jelas sumbernya Quran dan Sunnah, juga bermanhaj tidak bermadhab. Kalau bermanhaj itu lebih dari madhab. Maksudnya mana yang lebih baik, yang terbaik disesuaikan itu yang diambil oleh Muhammadiyah. Karena kemarin saya juga ketemu dengan teman-teman yang dari Nahdlatul Ulama juga menyampaikan Muhammadiyah tidak bermadhab. Apa menolak madhab? Tidak. Pandangan-pandangan madhab tetap dipakai, tetapi Muhammadiyah memakai manhaj. Jadi beberapa pandangan yang memang dianggap bagus, tidak hanya Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah atau siapapun bisa dipakai oleh Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah tidak terikat oleh salah satu madhab. Ini yang penting yang perlu kita sikapi bersama-sama. Sehingga begini, saya kemarin kan dari Turki. Di Turki itu kan ada anjing yang berkeliaran di mana-mana. Nah, kita ini kan anjing bukan takut najisnya tadi loh, mughaladzah itu ya. Karena hukumnya najis di Imam Syafi'i, najisnya mughaladzah kalau anjing itu. Tapi Imam Abu Hanifah bisa jadi mukhafafah, ringan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Oleh karena itu menyikapi demikian, kita pun juga harus paham tentang itu. Jadi jangan sampai kita ini salah persepsi. Kadang kalau orang mengatakan tidak Imam Syafi'i tidak diterima, ini juga masalah juga. Ini termasuk radikal juga pemahaman begitu. Karena bagaimanapun kita ini harus bisa menerima keadaan. Maka Muhammadiyah ini kadang fleksibel. Dulu pernah sempat berdebat gara-gara hukum bersentuhan laki-laki dan perempuan, senggolan begitu. Nah, senggolan itu menurut Imam Syafi'i batal, karena bersentuhan itu batal. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah tidak. Yang sifatnya sentuhan itu sentuhan berhubungan suami istri. Tetapi hanya bersentuh begini senggolan tidak. Jadi kalau tawaf di Mekah, muter-muter itu senggolan-senggolan itu tidak batal. Tetapi ada pemahaman teman-teman yang batal sehingga dia harus keluar, mundur lagi, balik lagi. Jadi sa'inya hilang gara-gara tawaf terus, nah kalau kita belum lagi dia kentut batal balik lagi ya. Nah maka pemahaman ini yang dipahami. Setidaknya ada dua para hadirin sekalian untuk memahami kesalahan sosial. Maka yang pertama adalah kita kesalahan ini jatuh pada diri kita pribadi. Diri kita pribadi ini ada tiga hal yang harus kita ucapkan, harus kita lakukan. Yang pertama adalah diri kita ini harus satu berilmu. Nah ini yang kadang kita kurang berilmu yang menjadikan kita ini paradigmanya sempit, pandangannya juga sempit. Maka tadi saya sampaikan kenapa masalah madhab ini juga harus kita pikirkan. Jangan-jangan gara-gara madhab itu juga jadi problem. Karena masyarakat Indonesia ini banyak Syafi'iyah. Kadang juga tidak mengikuti Imam Syafi'i. Contoh. Imam Syafi'i itu menganjurkan untuk perempuan pakai cadar. Ini Imam Syafi'i asli. Tetapi teman-teman yang memakai madhab Imam Syafi'i juga tidak mau pakai itu. Ternyata nanti aliran keras kan kalau pakai cadar, radikal juga. Padahal sekarang ini banyak yang cadaran juga karena maskerannya itu juga. Nah, itu kan juga bagus ya pakai masker itu. Akhirnya jadi radikal juga semuanya. Maka kami yang di depan ini tidak pakai masker sebenarnya radikal. Oleh karena itu sekali lagi ilmu kita harus kita perbanyak bersama. Sehingga dengan banyaknya ilmu itu, kenapa Muhammadiyah itu kembali kepada Quran dan Sunnah? Kalau kembali kepada fikih-fikih itu menjadikan perbedaan yang sangat tajam. Sehingga dengan Quran dan Sunnah itu, pokoknya Al-Quran menyampaikan demikian, hadisnya juga demikian, sudah cukup. Dalam arti cukup itu bisa mengambil pendapat lain yang sifatnya untuk menopang pahaman-pahaman itu. Nah dari sinilah kita ini akhirnya luas. Maka Islam itu luas, ilmunya luas, dan juga Islam itu luas dalam menyampaikan. Jadi luas dan luas ini gandeng. Ibarat mata uang itu yang depan ada gambar uangnya, yang belakang tidak ada. Bandingkan ketika nanti ada uang gambarnya di depan yang belakang tidak ada, kira-kira laku enggak? Enggak akan laku. Maka ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Islam ini luas dan luas. Islam luas dan luas itu karena satu ilmunya seseorang itu bisa tinggi. Saya pernah dikabari oleh teman-teman gara-gara Kiai Haji Ahmad itu dulu kunut mas. Sama kok enggak kunut? Iya. Kiai Haji Ahmad itu kunut pada bagiannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sehingga menghormati takdim disuruh ngimami, maka karena beliau ngimami, dia harus pakai kunut. Ditanya oleh santrinya, ya kok pakai kunut?
Ya karena yang di padepokannya Yasin Asy'ari ya harus pakai kunut. Karena diminta jadi imam, lah nggak pengen itu jangan jadi imam. Nah itu karena kita ini kadang salahnya pengen jadi imam merubah itu tiba-tiba. Kaget juga orang kita yang biasanya kunut. Maka dari itu perlu ada ilmu yang harus kita sikapi sehingga kita ini luas betul. Pemahaman kita luas betul sehingga tidak gampang menyalahkan hati yang saja. Oh mungkin orang ini pakai pendapat ini, orang ini pakai pendapat ini, sehingga enak. Ya kalau sudah enak begitu kita tidak akan mengatakan dia itu salah dan sebagainya. Karena penting bagi kita untuk saling memahami. Yang kedua, mari kita ini punya akhlak mulia, akhlakul karimah yang dibangun oleh Nabi. Karena akhlakul karimah yang dibangun oleh Nabi ini betul-betul menjadikan kita ini tahu siapa diri kita. Dan tidak mungkin kita ini memakaikan baju diri kita disamakan dengan baju orang lain. Mungkin kalau saya bajunya dengan Pak Suraji hampir-hampir mirip, tetapi tidak mungkin saya akan pakai bajunya Pak Suraji. Pak Suraji juga tidak mungkin pakai baju saya. Dan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat prihatin dengan kondisi negara ini. Jadi sepertinya sekarang ini dengan rezim seperti ini, Pak, bagaimana kok sepertinya adanya pembiaran gitu. Kalau tidak bukan dari golongannya atau apa gitu, Pak ya. Jadinya dibiarkan main tangkap masuk bui gitu. Sepertinya orang salah gitu. Yang sedikit keliru masuk bui. Nah, jadi bagaimana seperti kata ini? Nah itu. Jadi saya sendiri kadang-kadang tiap hari itu sampai kadang-kadang sakit perut saya pikir. Buka HP itu isinya ya itu aja. Buka HP isinya ini. Sampai saya sama anak saya, mama saudara. Tapi gimana di HP juga adanya seperti ini? Iya. Jadi sepertinya tuh isinya seperti itu. Radikalisme terus-terusan. Terus bagaimana sebagai ibu rumah tangga ini? Baik. Ya, dalam hal ini Sudah diterima poinnya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tugas kita sederhana, Bu. Yang pertama, mari kita banyak istighfar. Karena istighfar ini buah daripada mungkin ada kesalahan kita dalam selama ini, dalam beribadah, dalam berdakwah yang seolah-olah mungkin kita ini angkuh, sombong, sudah merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling sudah menguasai. Maka dengan istighfar itu mari kita jadikan sebuah refleksi. Yang kedua, mungkin juga kita perlu ilmu. Jadi dakwah kita mungkin ilmu kurang, sehingga yang dulunya sedikit-sedikit main sikat begitu, ya mungkin ya. Karena sikatnya kan sedikit, mungkin kafir. Jadi sekarang mulai kita lupa dengan cara yang betul-betul mau betul hasanah sesuai dengan Al-Quran. Nah dengan begitu nanti akan berbeda. Tapi butuh ilmu. Jadi satu istighfar, dua dengan ilmu, yang ketiga banyaklah berdoa kepada Allah, kembali lagi kepada Allah karena memang Allah semua yang mengatur semua. Saya yakin dimanapun pasti akan bisa. Saya pikir demikian. Jadi sebetulnya tidak ada pembiaran. Jadi kita dari Muhammadiyah, dari ormas Islam itu sebetulnya sudah berjihad konstitusi secara masing-masing. Cuman pembiaran itu kadang-kadang juga salah kita. Paham ya Bu ya? Jadi salah kita. Kalau kita tidak ikut mendukung, maka kita tidak akan terjadi pembiaran. Saya kira itu. Maaf Pak Sis ya, saya menyerahkan sedikit politik. Kalau masyarakat itu, penduduk itu tidak mau dirayu, maka tidak mungkin terjadi. Dirayu maksud saya tanda petik ya. Saya kira cukup ya, sudah ada ya. Baik, terima kasih. Ya, kurang 30 detik, Bapak Ibu sekalian. Saya
menggarisbawahi semuanya bahwa radikalisme kemudian pentingnya bagi kita semua untuk memerangi hal-hal yang seperti itu tidak lain adalah bagaimanapun caranya kepentingan Islam adalah yang paling utama. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.